Selamat malam, Shalom. Kalau kita memperhatikan kita punya tema Paskah Youth dan Teen pada malam hari ini, itu mengambil temanya itu Reason to Win. Jadi sebetulnya Reason to Win ini adalah sebuah posisi di mana sebenarnya kita sudah siap untuk menang. Kok nggak ada yang amin ya? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita perhatikan kita punya tema Reason to Win. Reason itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi sebetulnya kita sudah berada pada posisi untuk menang. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Perancisnya, itu posisi geus geunaheun gitu. Sama-sama geus geunaheun, katakan. Geus geunaheun. Jadi kalau umpama kita bayangkan ya, jadi yang namanya Reason to Win itu seperti katakanlah sebagai pemain football atau sebagai pemain sepak bola sudah berada pada posisi yang kosong, tinggal menerima bola, tinggal ditendang dan masuk gol. Itu artinya Reason to Win. Dan selama 3 hari ini kita juga sudah melewati serangkaian Taman Getsemani, di mana kita sudah bisa mengingat kembali bagaimana Tuhan di dalam kemanusiaannya bergumul untuk menghadapi kematian. Dan hari Jumat kita juga sudah merayakan atau menyaksikan bagaimana Yesus oleh karena kasih-Nya sudah rela mati bagi kita. Dan hari ini kita sudah berada pada posisi menang. Kita mau belajar dari sebuah latar belakang dulu. Bagaimana caranya supaya kita berada pada sebuah posisi untuk menang. Jadi kita mau belajar latar belakang dulu. Supaya kita semua sama-sama memahami. Pernahkah kita berpikir kenapa Yesus itu harus mati? Dia kan Tuhan. Dia kan Allah. Kalau seandainya pun dia enggak usah mati juga bisa. Tapi pernah kita berpikir atau merenungkan kenapa Yesus itu harus mati? Kalau kita belajar kepada latar belakang kepada kitab Kejadian pasal yang kedua, di mana di situ manusia pertama Tuhan tempatkan di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu sudah berada pohon yang menghasilkan buah yang baik. Jadi di Taman Eden itu ada pohon yang menghasilkan buah yang baik, ada pohon kehidupan, dan ada pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi memang Allah kita sudah sejak awalnya menjadikan kita atau mendesain kita sebagai manusia itu untuk hidup di dalam sebuah pilihan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kita semua, teman-teman kita semua, itu Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu sebagai robot yang tinggal pencet enter lalu robot itu bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhannya. Dan kalau kita telah lebih lanjut dalam bahasa Ibrani, baik maupun jahat itu, ini bukan berbicara tentang sesuatu yang good looking atau nampaknya baik. Tetapi baik dan jahat di sini sampai kepada sesuatu perubahan karakter atau bermetamorfosa, berubah. Jadi contohnya gini, sederhananya analoginya begini. Kalau seandainya teman-teman semua di sini melihat Kotek Fuk dengan penampilan seperti ini, good nggak? Good looking nggak? Good looking ya. Nah tetapi kalau kita belajar kepada buah pengetahuan baik dan jahat atau pohon yang menghasilkan buah yang baik, itu bukan cuma nampak menarik dan baik. Tetapi ketika buah itu diambil, maka itu akan bermetamorfosa atau mengubah seseorang yang tadinya baik menjadi jahat atau jahat menjadi baik. Ada satu perubahan. Itu sebabnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, Tuhan berkata,
bahwa semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Karena kalau kita perhatikan memang buahnya juga baik untuk dimakan oleh manusia yang Tuhan ciptakan baik. Jadi sesuatu yang baik di dalam hidup kita ini harus kita juga beri makan sesuatu yang baik. Kalau kita berharap hidup kita sehat, tapi pola tidur kita sembrono, pola makan kita sembrono, kalau seandainya kita mengalami gangguan perut, ya berarti ada sesuatu yang salah untuk kita pilih di dalam pola makan kita. Nah, makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pada saat engkau, jadi Tuhan bilang semua buah yang dihasilkan dari pohon di Taman Eden ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat, sekali-kali jangan kamu makan, karena pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Kok kenapa sebegitu serius? Karena pada saat manusia itu memakan buah itu, maka manusia yang semula itu memiliki karakter Allah yang baik, maka akan bermetamorfosa, akan berubah menjadi sesuatu yang jahat. Makanya di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan sekali-sekali jangan engkau memakannya, Pak, karena pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, berarti pada saat itu kematian sudah melekat di dalam kehidupan manusia. Jadi ini punten sekali nih, setiap kita sebetulnya udah melekat sesuatu kematian di dalam hidup kita ini. Jadi kita ini boleh disimpulkan, kita ini hidup tetapi sebetulnya kita sedang berjalan di dalam kematian. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati. Kenapa Yesus harus mati? Karena kita manusia yang sudah Tuhan ciptakan baik, manusia yang sudah Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah ini memilih jalan untuk mati. Itu sebabnya kenapa kalau manusia mau diselamatkan harus ada yang menggantikan untuk mati. Harus ada yang mensubstitusi. Harus ada yang rela mati. Kita bersyukur kalau kita perhatikan juga karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Jadi dalam kealahannya, dalam keilahiannya dia sudah melepaskan semua untuk menukar si manusia itu menjadi mati berubah menjadi hidup. Itu sebabnya coba kita renung-renungkan kenapa Yesus itu harus mati. Karena kematian itu sudah terlanjur melekat di dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi kalau sesuatu yang sudah melekat di dalam hidup manusia itu berarti hakikatnya sudah mati. Maka kalau seandainya kita mau hidup, maka harus ada yang menggantikannya. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati. Nah, pada saat manusia pertama itu sudah memakan buah itu, lalu Tuhan, Alkitab mengatakan lagi berjalan, tiba-tiba manusia itu bersembunyi. Menurut pendapat kita, apakah Tuhan yang Maha Tahu tahu nggak kalau Adam dan Hawa itu sembunyi? Saya kasih analogi berpikir yang sederhana ya. Kalau seandainya umpama ini Cirara, coba Cirara berdiri. Nah, saya kasih analogi berpikir begini, kalau seandainya ini Cirara coba menghadap ke semua, nah, kasih tepuk tangan buat Cirara. Silakan duduk Cirara. Nah kalau Cirara ini, katakanlah saya, Tekfuk, mau mencari Cirara. Kalau Rara ini tidak punya sesuatu yang dia sembunyikan, misalkan sebelum ibadah ini Rara sama Pohyudi dan Pak Marga menggibah Kotekfuk umpama. Ini umpama, tapi ini enggak ada kejadiannya enggak ya. Menggibah. Artinya Lara udah punya sesuatu
yang udah nggak baik lagi gitu dalam hidupnya. Maka ketika saya tanya Cirara, Ra, posisi ada di mana? Kira-kira kalau seandainya Rara ini sudah pernah menggibahkan Tekfuk, lalu tiba-tiba ditelepon, posisi kamu di mana? Orang Sunda bilang ngagebeg deh. Ngagebeg ya? Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Demikian juga dengan manusia pada saat itu, padahal Tuhan lagi berjalan dan dia mengatakan bahwa ketika aku mendengar engkau berjalan, aku telanjang, maka aku bersembunyi. Dan pada saat itu Tuhan mengatakan, di manakah engkau? Nah, jadi judul sharing kita malam hari ini saya akan kasih judul ketika Tuhan menanyakan di manakah engkau. Saya akan kasih judul renungan kita malam hari ini yaitu pengakuan dosa. Yuk sama-sama katakan 2, 3 pengakuan dosa. Padahal kan sederhana. Kalau seandainya saya tanya, Ra, posisi ada di mana? Rara tinggal ngomong aja. Aku ada di rumah, aku ada di gereja. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut firman Tuhan, ketika ditanya di manakah engkau, jawabannya tuh gak nyambung gitu loh. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya dosa itu benar-benar akan membuat kita semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk, dan kita akan berakhir kepada sebuah kematian. Tapi kita bersyukur bahwa Allah kita ini adalah Allah yang baik. Dia mengatakan, di manakah engkau? Yang Tuhan harapkan dari hidup kita adalah sebuah pengakuan. Sesederhana itu. Tapi seringkali kita menutupi salah yang pertama dengan salah yang kedua, dan salah yang kedua ditutupi dengan salah yang ketiga, akhirnya salah yang keempat, akhirnya karakter kita yang semula Tuhan ciptakan baik, kita bermetamorfosa, kita berubah menjadi orang yang jahat. Sampai sini oke? Itu sebabnya kita mau belajar bagaimana supaya kita berada pada posisi yang reason to win, berada pada posisi yang ngenahen untuk menang. Yang harus kita lakukan adalah sebuah pengakuan dosa. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, 9, dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam Dia. Jadi gara-gara sebuah pengakuan, ini sesuatu yang berakibat fatal. Kalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, berarti kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak akan pernah ada di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan bilang kalau kita justru mengaku dosa, Dia adalah setia dan adil, Dia akan menyelamatkan hidup kita. Tetapi jika kita juga berkata, oh enggak, gua mah nggak pernah salah, aku nggak pernah salah, berarti Yesus dong yang menipu kita semua. Nah, teman-teman, malam hari ini mari kita sama-sama merenungkan bagaimana caranya supaya kita berada pada posisi menang. Minimum ada 3 prinsip yang kita bisa pelajari malam hari ini. Prinsip pertama, pengakuan dosa mendapatkan pengampunan. Prinsip pertama, pengakuan dosa mendapatkan pengampunan.
Kita bisa bayangkan hal sederhana dari analogi berpikir tadi. Apa susahnya ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di mana engkau? Kenapa sulit bagi Adam dan Hawa atau manusia itu mengakui sebuah kesalahan? Kira-kira kalau hidup kita gimana? Coba lihat sebelah kanan, kiri, dan kanan. Kira-kira teman kita yang ada di sebelah kiri dan kanan merupakan orang yang mudah untuk mengaku kesalahan atau yang sering berkelit untuk melakukan pembenaran. Kira-kira yang mana? Teman kita, coba lihat, Jingyung lihat sebelahnya. Kira-kira di sebelahnya termasuk orang yang mudah untuk mengakui sebuah kesalahan atau orang yang mudah melakukan pembenaran? Yang mana? Yang mana, Yung? Ini akan menentukan kamu pulang atau enggak pulang loh. Yang mana, Yung? Kira-kira teman kamu di sebelah kamu tuh dari wajahnya kelihatannya yang mudah untuk mengakui sebuah kesalahan atau malah membuat pembenaran? Kira-kira yang mana? Mudah mengakui kesalahan. Yang mana, yang sebelah atau yang ke depan? Kalau yang ke depan kamu bisa nggak pulang ke rumah. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita mau berada pada posisi hidup kita yang paling enak untuk menang, prinsip pertama di dalam hidup kita bahwa pengakuan dosa mendapatkan pengampunan. Kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini punya sedikit rasa kepahitan terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap sesama, terhadap teman-teman di gereja, teman-teman di komsel, bahkan kepada para hamba Tuhan, mengakui. Atau bahkan mungkin kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan, aku udah berdoa minta jodoh, Tuhan gak kasih. Bahkan yang ada lepas. Anu aya lepas, anu ganti lagi itu datang-datang. Jadi kita kecewa sama Tuhan. Tapi kalau saya lihat dari sini, dari depan, ini mulai dari wajah-wajah depan, sampai wajah-wajah sampai ke belakang, ini semua wajah-wajah orang yang sudah mengaku dosa. Orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan. Jadi udah gak ada lagi wajah-wajah yang berdusta. Bener gak? Coba, Brandon bener gak sebelahnya? Bener gak? Udah bener ya? Jadi teman-teman, mari kita belajar dari prinsip pertama bahwa pengakuan dosa mendapatkan pengampunan. Yang kedua, prinsip kedua yang bisa kita pelajari, pengakuan dosa mendatangkan pemulihan. Jadi ketika Rara yang merasa sudah menggibahi Kotekfu, lalu Rara datang sama saya, kok maaf selama ini saya sudah menjelek-jelekan Kotekfu, saya minta maaf. Nah pada saat Rara melakukan sebuah pengakuan seperti itu, maka sebetulnya hidup Rara sendiri yang dipulihkan. Bukan hidup Kotekfu. Itu juga sama dengan kita ketika kita datang sama Tuhan. Ketika kita datang dalam sebuah pengakuan dosa kita, kesalahan kita, mungkin kita punya dosa di masa yang lalu, mungkin kita pernah terlibat pornografi, mungkin kita pernah terbelenggu oleh pikiran yang selalu cabul, atau kita mungkin pernah mengalami kekecewaan apapun, justru ketika kita mengaku dosa, maka kita akan mendapatkan pemulihan. Pemulihan itu sederhananya ya, umpama kita terluka, tergores, lalu diobatin, yang semula baik, mulus, lalu ada luka, lalu kita obatin. Kalau umpama lukanya sudah tertutup dan kita menjadi mulus lagi, itu namanya pemulihan. Tapi berapa banyak di antara kita yang mengatakan, udah saya udah pulih, saya udah minta maaf, saya sudah ngaku, tapi saya mah moal wawu-wawu di jeung si eta.
Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Jadi pemulihan itu justru akan mengembalikan kita kepada rencana Allah. Rencana Allah apa? Semua yang baik dalam hidup kita. Mungkin kita cek hidup kita malam hari ini. Kenapa sesuatu yang baik itu rasanya belum terjadi di dalam hidup kita? Mungkin kita belum mengaku dosa. Mungkin kita belum mengaku kesalahan kita. Atau yang lebih parahnya lagi, kita merasa bahwa hidup kita ini enggak pernah berdosa. Yang lebih parah lagi, kita mengatakan bahwa hidup kita enggak pernah salah. Wow, mungkin kalau seandainya ada di antara kita yang tidak pernah mengakui kita pernah salah, jangankan hamba Tuhan di tempat ini, mungkin Tuhan juga udah bofat, ngerti bofat ya? Ya dia udah gak ngerasa dia perlu Tuhan. Lawang dia nggak berdosa, lawang dia nggak salah. Tapi justru prinsip yang kedua mengajarkan kepada kita justru ketika kita mengaku dosa, maka kita akan mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Dan prinsip ketiga yang bisa kita pelajari, pengakuan dosa memberikan kemenangan. Pengakuan dosa memberikan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas kehidupan ini. Teman-teman yang kepingin pekerjaannya baik, teman-teman yang kepingin mendapatkan jodoh terbaik, teman-teman yang kepingin mendapatkan hasil studi yang baik. Justru ketika kita senantiasa setiap hari mengukur hidup kita, mengaku dosa, mengaku kesalahan, justru kemenangan itu sudah berada di dalam milik kita. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini adalah, jika hidup kita semua kepingin untuk berada pada posisi reason to win, artinya siap untuk menang, maka mari kita lakukan 3 hal ini. Sebuah pengakuan dosa, mendapatkan pengampunan, pengakuan dosa, mendatangkan pemulihan, dan pengakuan dosa memberikan kita kemenangan. Maka dengan kita melakukan ini, maka oleh anugerah Tuhan dan kekuatan dari Roh Kudus, ketika kita pulang dari tempat ini, maka hidup kita akan diwarnai dengan kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan kita tidak pernah henti-hentinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa.